Oke, terima kasih sudah bergabung di Dunia Santri pada malam hari ini. Insya Allah kita akan live sampai pukul 10 ya, seperti biasa. Oke, ada Ayah Alifa, alhamdulillah sudah bergabung pada malam hari ini. Terima kasih, syukron ya. Selamat datang di Dunia Santri Ayah Alifa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Tadi agak telat ya. Saya masih berada di Mojokerto ini Pak ya. Nanti hari Rabu insya Allah saya terbang ke Gontor Putri 1 dan 2. Moga-moga ada kesempatan untuk bertemu dengan putri tercintanya ya. Karena saya juga punya agenda untuk bertemu dengan anak-anak saya yang saya bina dalam kursus Nahwu Shorof selama Ramadan. Untuk tahu ya evaluasi sejauh mana manfaat daurah atau program yang biasa kita selenggarakan setiap Ramadan ya. Iya, di Gontor itu Ustadz dibagi menjadi 2, Ustadz yang sudah berkeluarga sama Ustadz yang belum berkeluarga. Kalau yang sudah berkeluarga itu namanya Ustadz senior. Kalau yang belum berkeluarga itu adalah Ustadz yang terikat dengan kontrak pengabdian. Ya, baik itu pengabdian setahun atau pengabdian S1 ya, yang kurang lebih memakan waktu 6 tahun ya. Karena di Gontor itu setelah lulus santri wajib ngabdi ya, sebagai syarat untuk mendapatkan ijazah. Jadi tidak boleh santri Gontor, alumni Gontor fresh graduate tidak akan mendapatkan ijazah kecuali dia sudah mengabdi setahun minimal. Dan surat pengantar pengabdian itu menjadi surat hantaran untuk mengambil ijazah ya. Karena sedekahnya ilmu adalah mengajar ya, seperti itu. Itu outfit bagian bahasa kantats. Outfit yang ini ya. Kalau outfit ini bagian ini LEC ya, Language Advisory Council ya. Kalau bagian bahasa itu outfitnya nggak jelas. Kalau keamanan sudah jelas, bagian keamanan itu pasti kalau nggak jas ya, kalau nggak ya outfitnya bagian keamanan itu inilah jelas lah ya. Pokoknya rapi sekali adalah keamanan. Kalau bagian bahasa kan kadang dia harus menjadi intel ya, harus mengendap-endap, maka dia harus menyesuaikan suasana dan kondisi. Oke, itu nostalgia ketika masih di Gontor ya, kita menjadi bagian bahasa. Saya menjadi bagian bahasa, maka saya harus mengendap-endap ya di tembok-tembok untuk menguping ya komunikasi santri. Kalau terindikasi pelanggaran menggunakan bahasa Indonesia pada minggu bahasa Arab, atau dia menggunakan bahasa Arab pada minggu bahasa Inggris, maka langsung kita tindak di tempat, atau kita berikan surat peringatan ya, kemudian akan kita jatuhkan sanksi ketika di kantor ya. Sanksinya ya saat itu masih menggunakan sanksi ini ya, fisik ya. Fisiknya apa? Olahraga, baik lari-lari, muter lapangan, atau muter pondok, atau push up, atau squat jam saat itu zaman saya. Tapi yang pasti memukul nggak boleh. Itu tahun 2004 sudah diharamkan bener. Ketahuan menggunakan kekerasan fisik, maka langsung diberikan skor atau diusir selama-lamanya. Oke, dulu aneh ke pergo antum pakai bahasa Indo tats. Oh gitu. Ini yang mana ini Mizan ini? Saya lagi penasaran nih. Oh gitu. Saya apain ya? Pakai bahasa Arab aja ya. Insya Allah ya, saya menghukumnya tidak keras-keras lah ya. Paling saya marahi habis-habisan gitu. Oke, jadi keingat dakwah bagian bahasa. Iya, kalau dapat pelanggaran bagian bahasa itu kan paling diceramai ya, dijadikan objek pelampiasan praktek marah menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris gitu kan ya. Iya, saya dulu kalau kedapatan anggota ngomong melanggar bahasa ya, itu saya jadikan objek untuk praktek marah-marah menggunakan baik bahasa Arab atau bahasa Inggris gitu. Saya tidak fokus pada pelanggarannya, tapi saya fokus bagaimana teks yang saya hafalkan ini bisa keluar sesuai dengan harapan, gitu aja sebenarnya gitu loh ya. Karena kalau kita marah kan kita harus menghafalkan dulu ya, menghafalkan nanti khususnya bahasa Inggris itu kan bagaimana nanti actionnya, bagaimana pronunciationnya gitu ya.
Jadi saya hafalkan dulu, saya praktekkan di depan cermin, begitu kedapatan anak yang melanggar langsung keluar brojol gitu ya, seperti film-film di Hollywood. Lah aneh sama antum disuruh teriak. Sama antum disuruh teriak-teriak 1 jam. Oh gitu ya, Masya Allah ya, mohon maaf ya. Baik kan, hukumannya teriak-teriakan ya, teriak-teriak. Ya hukumannya ya gitu-gitu aja ya, insya Allah. Kecuali beberapa orang. Iya ya, tapi kan itu berkesan sekali ya. Alhamdulillah. Ya. Saya hukum teriak-teriak ya. Bagus kan keren itu ya. Dulu belum ada video, belum ada HP, jadi nggak bisa mendokumentasikan ya. Paling wali santri dapat cerita dari anaknya, saya dihukum bla 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 bla, seperti itu ya. Kadang agak-agak lebay gitu untuk menunjukkan aksi patriotisnya gitu. Karena saya dipesan saya dipesani orang tua saya jangan pernah memukul ya, jangan pernah menggunakan tangan gitu. Dan memang orang tua sangat berperan sekali ya, apabila ada putra putrinya yang menjadi pengurus harus diingatkan terus, itu akan menjadi rem bagi dia. Selain peringatan pondok, orang tua juga akan mensupport ya, karena kan kita remaja itu kan kadang bisa mengontrol emosi, kadang tidak. Tapi kita selalu ingat bahwasanya falsafah pondok itu adalah pendidikan. Jadi kalau kita pun menghukum itu adalah dalam koridor pendidikan, bukan dendam atau bukan bully dan sebagainya seperti yang dituduhkan ya. Oke, itu tadi Pak ya. Ini ada pengakuan dari alumni yang pernah saya berikan edukasi karena melanggar bahasa ya. Nggak tahu dia ngomong bahasa apa ya, bahasa Indonesia di minggu bahasa Arab atau bahasa Arab di minggu bahasa Inggris gitu. Karena setelah dari Gontor saya ke Salaf. dalam rangka apa ya? Dalam rangka menjalankan wasiat dari Kiai Gontor ya. Bahwasanya apabila ada alumni Gontor yang pengen lanjut ke Salaf, maka dia harus memiliki 3 buku, Fathul Qorib, Fathul Mu'in dan I'anatul Thalibin. Dan jangan sering-sering bertanya, takutnya nanti disalahpahami sebagai ngetes. Dan harus menjadi mubtadi. Mubtadi itu artinya apa? Dia harus siap menerima dirinya sebagaimana santri pertama kali mondok, supaya tidak muncul rasa sombong dan sebagainya. Itu yang diwasiatkan oleh pendiri Gontor, yaitu Ki Haji Imam Zarkashi. Dan prinsip yang lainnya adalah berwawasan luas. Jadi alumni Gontor itu harus memiliki apa namanya ya, memiliki keinginan yang kuat untuk meluaskan pengetahuannya ya, dengan baik itu belajar, baik itu mengkaji buku, karena Gontor sudah memberikan kunci. Nah itu, karena kalau orang sudah berwawasan luas nanti dia tidak akan banyak menyalahkan gitu ya, kecuali hal-hal yang pokok tentunya ya. Oke, terima kasih ya, dan alhamdulillah ya, berkah dari 2 pesantren baik Gontor dan Salaf itu memberikan saya apa namanya itu, memberikan saya ilmu, pengetahuan ya, bahwasanya satu lembaga kalau memiliki kekurangan dapat kita apa namanya tutupi dengan lembaga pendidikan yang lain. Antara Salafiyah dan modern itu saling melengkapi ya. Oke, terima kasih. Apalagi di Kediri itu banyak sekali pesantren-pesantren Salafiyah yang besar-besar. Ada Lirboyo, ada Kediri, ada Lirboyo, ada Ploso ya Allah. Ada Lirboyo, ada Ploso, ada Bandar ya. Banyak sekali pesantren-pesantren di apa namanya daerah Kediri itu yang besar-besar ya. Dan menariknya antara Lirboyo, antara Ploso, antara Tebu Ireng dan Gontor itu adalah satu nasib ya. Jadi ada hubungan historis atau hubungan sejarah, bahwasanya pesantren Gontor, pesantren Lirboyo, pesantren Ploso, pesantren Tebu Ireng itu masih satu nasib. Satu nasabnya bagaimana? Bahwasanya ada apa namanya hubungan darah yang bersatu pada Ki Ageng Muhammad Besari atau pengasuh dan pendiri pesantren Tegal Sari yang di Ponorogo.
Ya, ceritanya ya, Gontor itu didirikan oleh santri yang berasal dari Cirebon, namanya Kiai Sulaiman Jamal. Ya, didirikan oleh oleh keturunan Sunan Gunung Jati yang bernama Kiai Sulaiman Jamal. Kemudian Kiai Sulaiman Jamal ini membuka pesantren di daerah di 3 km dari Tegalsari. Daerah itu dinamakan Gontor. Dan di masa-masa itu pesantren Gontor itu besar ya, ada. Kemudian diteruskan oleh putranya Kiai Arham Anom Besari, kemudian diteruskan putranya Kiai Santoso Anom Besari. Kiai Santoso ini meninggal pada usia muda dan beliau meninggalkan 11 anak kalau nggak salah. Kemudian 3 anak dari Kiai Santoso Anom Besari ini dikader untuk menjadi dikader untuk meneruskan estafet perjuangan pendahulunya. Maka ada Kiai Haji Ahmad Sahal, yang pertama ada Kiai Haji Rahmat Soekarto ya, itu kakak paling tua. Kemudian ada Kiai Haji Ahmad Sahal, kemudian ada Kiai Haji Zainuddin Fanani, dan yang terakhir adalah Kiai Haji Imam Zarkashi. Kiai Rahmat Soekarto ini ya, Kiai Rahmat Soekarto itu dikenal sebagai lurahnya Desa Gontor. Kemudian Kiai Haji Ahmad Sahal ini menghabiskan pendidikannya di pesantren salaf, baik itu di Siwalan Panji, Sidoarjo, dan di Termas ya. Di Siwalan Panji itu berguru kepada Kiai Ayub, dan Pondok Siwalan Panji saat itu adalah top-topnya pesantren di Jawa Timur karena dikenal sebagai penghasil para ulama-ulama yang memiliki spiritualitas tinggi, termasuk ada Kiai As'ad ya, dan kiai-kiai yang lainnya. Dan bahkan ada fakta menarik yang pernah saya dengar dari pengasuh itu, bahwasanya ketika Kiai Haji Ahmad Sahal dan Kiai Haji Zainuddin Fanani pendiri Gontor itu mondok di Siwalan Panji Sidoarjo, saat itu gurunya adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang saat itu masih muda, belum berangkat ke Mekah. Jadi di sini ada sanad ya, sanad antara Gontor dengan Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kemudian Kiai Haji Ahmad Sahal juga berguru kepada Kiai Demyati Termas ya. Kiai Demyati Termas itu adiknya Kiai Mahfud At-Termasi. Kiai Mahfud adalah salah satu ulama besar yang berasal dari Pacitan yang menjadi guru besar di Mekah. Adiknya pulang meneruskan pesantren, dan Kiai Haji Ahmad Sahal adalah muridnya. Kemudian Kiai Haji Zainuddin Fanani ke Padang ya, di sana, dan bertemu dengan pemikiran Mahmud Yunus. Kemudian merekomendasikan adiknya Kiai Haji Imam Zarkashi untuk belajar ke Padang Panjang. Kemudian dari situ muncullah ide untuk membuat Kuliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah, atau persemaian guru-guru Islam. Nah, itulah ceritanya ya. Oke, itu ceritanya Ayah Alifah. Kalau kita berbicara tentang sejarah, artinya Gontor, Ploso, Tebu Ireng itu masih satu nasib. Oke, kalau di Gontor adakah yang waktunya sholat tapi sembunyi malas sholat? Oh, nggak ada Pak, dipastikan itu susah. Kalau di pondok itu Pak ya, di pondok itu susah untuk ya, di pondok itu khususnya di Gontor ya. Kalau di Gontor itu alasan sholat tidak ada. Kalau alasan jamaah iya, alasan malas jamaah ada, tapi kalau alasan malas sholat nggak ada. karena apa Pak? Karena gitu ya. Karena di masing-masing lemari santri itu ada tulisan ya. Di lemari masing-masing santri itu ada tulisan begini Pak, dan itu wajib ditempelkan di lemari. Hassinu sholatakum, selalu perbaikilah sholat mula. Ini yang menjadikan kita nggak mungkin males sholat. Kalau jamaah mungkin, tapi kan nggak mungkin nggak jamaah. Apa sih akan jamaah kecuali dia mendapatkan tugas jaga asrama itu. Sebenarnya pengen sholat di masjid, tapi kan yang bikin malas itu apa? Yang bikin malas itu kenapa sih jamaah? Karena itu dihitungi itu loh ya. Jam 5 harus ada di masjid. Ya telat, siap-siap menerima sanksi ya. Kita diatur untuk menghormati waktu gitu ya. Oh, yang sembunyi di lemari itu, ditumpukan kasur itu kegiatan Pak, bukan sholat ya.
Kalau santri sembunyi di tumpukan kasur di lemari itu pas jam lari pagi biasanya Pak ya. Kalau lari pagi itu kan hari Selasa sama hari Jumat ya. Santri-santri yang punya fisik simple itu kalau dia lagi males ikut kegiatan lari pagi, dia biasanya nyari tempat persembunyian ya. Bisa di kamar mandi, bisa di tumpukan kasur, atau bisa di dalam lemari. Dan itu selalu terjadi Pak. Artinya setiap tahun itu ada maskotnya ya. Selalu ada kasus seperti itu. Ya begitulah ya, begitulah. Kalau malas jamaah pasti kena hukuman, dan tidak mungkin nggak pasti yang tidak jamaah itu pasti ketahuan. Tidak ada satu ruang pun tempat bersembunyi di Gontor itu ya. Pasti akan ditanya dan pasti akan ketahuan. Itulah anehnya ya, karena di pondok itu kan dijaga malaikat. Tahu-tahu ketahuan aja gitu ya. Pada keadaan darurat pun ya, dalam keadaan darurat itu ketahuan juga. Artinya begini ya, karena saya juga masih di pondok, masih berkecimpung dalam mengasuh pondok di anak-anak kecil gitu loh Pak. Anak-anak SD itu kan di santri Mukodasah ya, itu kan anak SD. Ada yang katakanlah ya ada, tapi susah ya. Di pondok itu ya, ada santri dia dalam darurat. Kita ini tiba-tiba hadir gitu aja Pak ya. Kita tiba-tiba kita ini kayak dituntun untuk apa ya? Untuk hadir menyelesaikan masalah darurat santri. Jadi kayak gitu ya. Pasti ketahuan jadinya, pasti ketahuan. Itulah anehnya di pondok itu ya. Ada santri ya, saya dulu pernah ya, ada santri kelas 6 SD, kelas 1 SD itu dia baru mondok, dia nggak bisa, mohon maaf, nggak bisa membersihkan habis BAB dia nggak bisa membersihkan ini ya, lubang ya tidak bisa cawik bahasa Ponorogonya itu ya. Kok saya tiba-tiba pengen ke kamar mandi gitu loh ya, ternyata saya dituntun oleh Allah untuk menolong anak ini ya, saya yang membersihkan gitu. Itulah ya, di pondok seperti itu Pak ya. Jadi percayalah bahwa kalau orang tua itu ikhlas ya, ikhlas memasrahkan anak ke pondok, maka jangan khawatir, pasti ada tangan-tangan yang membantu anak tersebut ya. Itulah ya, pertolongan Allah akan datang sesuai dengan waktunya gitu ya. Itu pengalaman saya sampai saat ini masih diberikan amanah untuk mengasuh anak-anak SD ya di pesantren Al-Mukodasah, pesantren Tahfidz Al-Mukodasah ya. Oke. Kadang anak sakit gitu ya, anak sakit orang tua kerasa ya, kerasa. Karena memang hati anak dan hati orang tua itu walaupun dipisahkan dipisahkan waktu dan jarak itu pasti bersambung gitu Pak ya. Oke, terima kasih. Tanya dulu deh, kenapa santri Gontor tidur di tangga? Oke, ada KM Rivaldi ya. Kenapa santri Gontor tidur di tangga? Tidak ada yang boleh tidur di tangga ya, kecuali pas lagi ngantuk berat. Ya, biasanya itu ketika mendekati waktu ujian ya, waktu ujian sekolah ya. Itu para santri kan bebas belajar ya, bebas belajar ketika sudah mendekati waktu istirahat. Dia manfaatkan waktu istirahatnya itu untuk tidak langsung kembali ke asrama, tetapi dia merebahkan diri sampai akhirnya ketiduran di tangga ya, di lantai di tangga masjid ya. Kan belajar malam itu kan dari 7:30 sampai 9:30 ya. Nanti 9:30 sampai jam 10 itu adalah waktu istirahat dari pergantian belajar malam sampai di absen. Kalau di absen di asrama dan tidur kan jam 10 ya. Jam 10 itu tidur. Biasanya kalau 9:30 sampai jam 10 itu karena santri nggak boleh balik ke asrama 9:30 dan juga tidak boleh terlihat tidur di asrama, maka dia memanfaatkan lantai masjid untuk tempat rebahan. Saking enaknya akhirnya ketiduran di situ, tapi nanti jam 10 langsung bangun lagi balik ke asrama untuk di absen.
itu pas waktu-waktu belajar saja Kak ya, tidak setiap waktu ya. Ya, dan itu enak sekali ya, tidur di bawah tangga tidur di tangga itu enak sekali. Oke Kak M Rivaldi, ya ini tadi jawabannya ya, kenapa santri Gontor tidur di tangga. Tidak boleh tidur di tangga ya. Bolehnya tidur di asrama, namun pas memang belum waktunya tidak boleh balik ke asrama gitu aja. Maka mereka memanfaatkan sisa-sisa waktu sambil menunggu absen itu ya tiduran di tempat-tempat yang memang tidak boleh terlihat, boleh ditiduri gitu ya, atau boleh digunakan untuk tempat istirahat. Oh, ada kejadian jatuh waktu turun tangga gak Ustaz? Tiap hujan ya Pak ya. Kalau selesai hujan, selesai apalah, pokoknya kalau lantainya licin tuh pasti ada suara gedebuk-gedebuk gitu ya. Gedebuknya itu lebih dari sekali ya. Jadi pas lantainya licin, entah itu habis hujan atau biasanya habis hujan atau masih gerimis, itu santri turun masjid itu pasti gedebuk-gedebuk gitu. Adalah 1, 2, 3 gedebuk gitu ya. Dan itu bunyinya gedebuk beneran, itu gedebuk. Dan saya pun juga pernah masuk dalam mereka yang terpeleset di tangga masjid itu ada. Oke, KM Rivaldi, oke, keren-keren juga ya. Ya begitulah ya, kalau sudah di pesantren itu tempat apapun bisa menjadi nyaman untuk ditiduri ya, termasuk tidur dalam keadaan berdiri. Dari atas sampai bawah nggak ada Pak. Paling hanya 1 lantai ya, dia pas turun kepleset gedebuk gitu aja. Tapi kalau dari atas ke bawah nggak ada. Karena tangganya cukup ini ya, maksudnya ada beberapa tangga yang memang itu kan seperti 3 lapis ya. Ada yang lantainya lebar, ada yang tangga-tangga yang memang lantainya sempit-sempit gitu. Tapi saya belum pernah mendengar ada seorang santri yang dari atas sampai bawah itu gelundung, itu nggak ada. Karena nanti misalnya dia jatuh dari atas, dia nanti nyangkutnya di lapis ke pertama. Seperti itu. Memang disetting untuk aman ya, tidak menimbulkan korban. Kalau dilihat cukup curam, iya kalau dilihat dari depan itu kayaknya itu lurus saja gitu Pak. Tapi ketika Anda nanti melihat realitanya bahwa tangga Masjid Gontor itu ada 3 lapis, nah gitu. Tapi bagi santri yang sudah terlatih itu lari dari atas ke bawah itu lancar-lancar saja. Itu yang santri-santri level ninja itu ya. Oke, terima kasih Kakak Rivaldi dan kakak-kakak semuanya. Ini saya harus undur diri atau pamit ya, karena sudah jam 10. Dan insya Allah besok kita bertemu lagi di kesempatan yang sama jam 8 ya, jam 8 di waktu Indonesia Barat, jam 8 sampai jam 10 insya Allah. Kita bersilaturahim lagi dan kita bisa berbagi nasihat, berbagi pengalaman dan berbagi ilmu. Oke, terima kasih semuanya. Dan Ayah Alifa, Bunda Angel Ica, ada Mbak Kurnia dan siapapun tadi yang sudah bergabung, keucapan terima kasih ya. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah dan selalu dimudahkan urusannya baik di dunia dan akhirat ya nantinya. Syukron, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.